Terima kasih Anda masih bersama kami dalam RSUD Dr. Muardi, solusi sehat Anda. Jangan lupa masih terbuka untuk Anda yang bergabung 02718575555 seputar pendekatan psikis pada penderita penyakit lupus. Ada Dr. Arif Nurudin, spesialis penyakit dalam Vinasim, masih setia di sini untuk Anda. Jangan lupa ya, sekali lagi teleponnya 02718575555. Ya, penyakit lupus. Oke dokter, ini kemarin kan tanggal 10 Mei Hari Lupus Sedunia gitu ya. Sementara kita tahu saat ini pemahaman terhadap penyakit lupus pun juga mulai meningkat ya. Apa ini kaitannya dengan Hari Lupus Sedunia 10 Mei ini? Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih memberikan apa istilahnya, mendorong para penderita penyakit lupus untuk lebih sadar ini ya untuk kesehatannya. Tapi sebelumnya kita coba terima telepon. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak Joko di Solo. Ya, Bapak Joko berarti di Pucang Sawit Jebres. Pucang Sawit Jebres. Silakan ya, Pak. Ini mau tanya Pak Dr. Arif Nurdin ya. Iya. Sekarang baru khusus menyelidiki penyakit lupus. Ya. Saya sudah banyak sekali ke dokter profesor-profesor, yang terakhir almarhum Profesor Muharjo, terus Profesor Sindu, mantan direkturnya Muardi, dan terakhir kemarin itu Profesor Haryono di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ternyata penyakitnya itu adalah autoimun jenis jaringan kulit. Setelah dioperasi ringan, diambil sampel jaringan kulit, jenisnya itu adalah Pulpococcus vulgaris. Nah sekarang kok sudah diobati, sudah disuntik, sudah diberi obat, kok tidak ada kurangnya. Ini mohon petunjuk dari Dr. Arif Nurdin. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Tidak perlu mengulang, saya langsung ke dokter. Silakan dokter. Dengan saya Pak Joko ya. Iya. Baik Pak Joko. Jadi memang autoimun itu bisa menyerang berbagai macam organ. Jadi yang tadi Bapak sebutkan adalah autoimun yang menyerang ke kulit. Kulit ya. Yang disebut dengan pemphigus vulgaris. Memang itu nanti memang ranahnya kulit ya, ranahnya dari dokter spesialis kulit. Mungkin nanti Bapak silakan lebih konsultasi kepada dokter kulit. Saya yakin beliau-beliau sudah sangat kompeten di bidang itu. Tapi memang kami perlu sampaikan bahwa autoimun memang secara umum itu terapinya adalah kurang lebih hampir sama. Jadi diberikan obat-obatan imunosupresan, entah itu dalam bentuk salep, entah itu dalam bentuk diminum atau dalam bentuk suntikan, Pak Joko. Sehingga mungkin kalau tadi Bapak sampaikan sudah pernah diberikan suntikan, sudah diberikan obat-obatan pil, tidak mengurangi atau mungkin belum berkurang. Jadi mungkin nanti silakan Bapak datang lagi ke dokter yang menangani. Mungkin beliau akan memberikan alternatif obat yang lain, karena obat-obatan untuk autoimun ini sangat banyak Pak Joko. Jadi imunosupresan itu pilihan yang sangat banyak. Kita punya siklosporin, siklofosfamid, kemudian sulfasalas, ada banyak sekali macam-macam obat. Dan itu semuanya bisa dipakai buat autoimun. Tinggal nanti tergantung Bapak yang paling pas yang mana ini obatnya. Jadi monggo silakan Bapak ke dokter kulit lagi untuk disampaikan kalau kulitnya belum berkurang. Saya yakin beliau-beliau yang di kulit sudah sangat paham, nanti akan memberikan alternatif obat yang lain. Kira gitu. Jadi kalau memang ternyata ini menyerangnya yang kulit, itu nanti kemudian langsung yang menangani dokter spesialis kulit gitu ya. Dan mungkin satu lagi Pak. Ya. Autoimun ini sangat rentan sekali terhadap stres ya. Jadi Bapak coba kendalikan stresnya Pak. Ya, stresnya dikendalikan, kemudian dibikin sesantai mungkin, dibikin beban kerjanya mungkin dikurangi, lebih banyak istirahatnya. Saya kira ini pun juga salah satu solusi pemecahan yang baik buat pemphigus vulgaris ini. Oke. Nah, masih menyambung dari apa yang disampaikan Pak Joko. Kalau menyerang kulit itu seberapa nggak enaknya dok penyakit lupus ini? Maksudnya mungkin dari tampakan luar seperti apa? Seperti tadi kan sudah ini ya, kupu-kupu tadi itu kulit ya. Kalau yang lainnya bagaimana? Apakah kemudian ada efek yang lainnya apa yang dirasakan? Ya, kalau pada penyakit kulit, kalau pada penyakit lupus yang menyerang kulit kita sebut dengan lupus cutaneus, itu memang tidak semematikan kalau kena otak ataupun jantung ataupun paru. Tetapi paling tidak itu secara kosmetik sangat tidak baik ya Mas, karena dia akan kelihatan ruam-ruam, kelihatan mungkin itu yang bikin stres ya Pak. Susah mengendalikan stresnya.
dan kadang-kadang sampai nyeri Pak. Kalau memang dia Bisa sampai nyeri menggaung, ya jadi sampai nyeri, kemudian panas, gatal juga sama seperti keluhan-keluhan kulit yang lain. Jadi itu walaupun memang tidak seberbahaya kalau kena jantung, paru ataupun otot, tapi itu pun juga sangat tidak nyaman lah, saya yakin. Jadi sarannya untuk menghindari stres yang berlebihan, yang berat itu bagaimana pada kondisi yang seperti ini? Ya. Lupus pada kulit ya. ini. Kalau memang ada perkumpulan yang menaungi penyakit itu silahkan ikut. Itu akan bisa untuk paling tidak mengurangi tingkat stres karena akan bisa saling support dengan temannya, saling discuss, saling sharing, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang memang akan cukup menyita perhatian sehingga tidak berpikir ke arah penyakit itu lagi gitu. Saya kira itu yang paling penting dilakukan, Pak. Dan itu pengalaman saya memang cukup membantu sekali untuk terkontrolnya penyakit ini. Jadi memang saya bolak-balik sampaikan kepada penderita lupus supaya menjaga stres gitu. Jadi tidak sekedar mengandalkan minum obat saja ya. Betul. Yang dari diri kita sendiri ya. Mungkin penderita lupus itu loh maksudnya itu harus bisa menjaga diri untuk tidak stres ya. Kembali lagi pada pertanyaan saya tadi Dok terkait dengan Hari Lupus Sedunia. Ini kegiatan apa? Ada misi apa juga ini untuk peringatan Hari Lupus Sedunia? Jadi memang Hari Lupus sudah kejadian kemarin tanggal 10 Mei. Dan kami Yayasan Titari bersama Rumah Sakit Dr. Muar di Surakarta itu kita akan adakan acara gathering. Jadi kita akan undang seluruh pasien kami lupus yang baik di Solo Raya ataupun dari DIY juga ada, dari Jakarta juga ada yang mau datang, dari Kalimantan Selatan juga ada yang mau datang. Itu sudah jadi pasien Muardi? Sudah jadi pasien. Jadi kebetulan mereka sebulan sekali kontrol ke Muardi. Dan kita akan ajak kebetulan pilihan kami di Tawangmangu yang lumayan agak enak tempatnya. Kami akan adakan acara, jadi acara resmi kami itu sebetulnya sharing, jadi saling curhat antar pasien lupus, sambil kita bekali mereka dengan sekian menit untuk kita bicarakan tentang lupus lagi. Jadi selalu setiap kali ada acara peringatan Hari Lupus Dunia selalu kita sampaikan ilmu tentang lupus biar mereka semakin paham lupus. Kemudian mereka akan menyampaikan kepada kami juga untuk sharing. Jadi apa sih kendala mereka, keluhan mereka. Karena Pak ini lupus ini kadang-kadang yang menyebabkan flare itu malah internal psikis mereka sendiri. Contohnya ada salah satu pasien lupus kami itu yang support keluarganya sangat kurang sekali. Sehingga dibandingkan dengan teman-teman yang lain dia paling susah sembuhnya ini karena keluarganya sendiri tidak mensupport gitu. Ini yang kadang-kadang menimbulkan jadi prihatin buat kami. Tidak mensupport itu bisa dalam bentuk support perhatian, support biaya, ya. Karena support biaya ini juga penting sekali buat pasien lupus ya. Kalau tidak disupport dengan biaya ini juga akan sangat kesulitan. Sehingga ketika kumpul dengan teman-teman kita saling membantu Mas. Jadi ada pasien yang memang kesulitan obat, kita coba carikan. Siapa tahu ada obat-obat yang memang cukup murah ataupun ada dari teman lain yang memang kelebihan kita berikan kepada teman yang satunya lagi. Itulah fungsinya grup lupus ya seperti itu Mas. Dan di Indonesia kan sekarang ini sudah ada 3 yayasan kalau saya tidak salah. Ada YLI di Jakarta, ada Samsi Duha Foundation di Bandung dan kami Yayasan Titari di Solo ini. Ya dan kita selalu saling kontak-kontakan. Kegiatan Samsi Duha di Bandung, kami yang di Solo diundang ke sana, kami pun juga mengundang mereka untuk datang ke Solo kalau ada acara di Solo. Ada komunikasi yang terjalin di sini. Baik. Nanti berarti untuk acara peringatan Hari Lupus ini ada nanti ya. Ada tanggal 24 Mei. 24 Mei. Baik, Dr. Arif, kita kembali jeda. Kita akan ketemu lagi di segmen yang terakhir nanti ya. Dan Mitra Tia TV, Anda masih kami undang di 0271857 555. Dan kita akan kembali lagi tetap bersama kami di RSUD Dr. Muardi Solusi Sehat Anda.